Tanah gerak dan longsor, ratusan warga mengungsi takut longsor susulan. Bengawan Solo siaga 2 banjir, ribuan hektar tanaman padi terancam gagal panen. Harga sembako mahal, Menteri Perdagangan Budi Santoso tinjau pasar murah. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kabupaten Pasuruan. Saudara, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan belum sepenuhnya surut. Ironisnya, meski sudah berulang kali terdampak banjir, warga mengaku belum menerima bantuan. Banjir masih menggenangi beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan, seperti yang terlihat di Dusun Serambi, Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan. Di beberapa titik ketinggian air masih sekitar 50 cm dan di titik lainnya hanya tersisa lumpur. Untuk keempat kalinya banjir menerjang pemukiman warga di musim hujan seperti sekarang ini. Mengingat kawasan tersebut memang kerap dilanda banjir. Ironisnya, warga mengaku belum mendapatkan bantuan meski daerah mereka sudah menjadi langganan banjir. Warga hanya menerima bantuan mie instan kemasan dari Pemkab Pasuruan. Selain bantuan untuk bertahan hidup, warga juga berharap Sungai Rejoso yang menjadi penyebab banjir selama ini segera dikeruk agar bencana banjir bisa dicegah. Sama sekali belum pernah. Cuman mie tok. Iya. Seperti obat-obatan? Tidak pernah, tidak ada sama sekali. 2 kali berturut-turut, yang besar pernah, Pak. Yang besar tadi ya tidak ada bantuan sama sekali. Mohon untuk pengertiannya agar bantuan itu dilapatkan di setiap warga yang kena dampak banjir. Khususnya di Desa Winongan Kidul ini untuk 2 kali dampak banjir kemarin sama sekarang ini sangat minim sekali bantuan dari baik dari provinsi maupun dari kabupaten. Ratusan orang di Kabupaten Trenggalek mengungsi akibat tanah gerak dan longsor. Warga takut kemungkinan terjadi longsor susulan karena hingga saat ini tanah masih dalam kondisi labil. Sebanyak 43 kepala keluarga yang terdiri dari 119 jiwa yang menghuni 38 rumah mengungsi akibat tanah gerak dan tanah longsor. Bahkan kini warga yang terdampak tanah longsor kian meluas, yakni seluruh warga yang berada di RT 18, Dusun Tumpak Nongko, Desa Ngerandu, Kecamatan Suruh, Trenggalek. Tanah gerak disertai tanah longsor terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras terus-menerus Minggu 15 Desember lalu. Kemudian Senin 16 Desember dini hari, tanah yang berada di sisi atas retak dan ambles. Sejumlah warga mengungsi ke tempat lebih aman. Sedangkan pada Selasa 17 Desember malam hingga kini, tanah retak disertai tanah longsor melanda hampir semua lokasi. Sebagian warga yang semula bertahan mengemasi barang-barangnya untuk mengungsi, termasuk membawa hewan ternak ke tempat yang lebih aman. Mereka takut terjadi tanah retak dan longsor susulan. Dampaknya kemarin itu yang terdampak itu 19 KK, sekarang menjadi 43 KK. Mbak. Kemarin tadi koordinasi sama Pak Bupati itu untuk bagi masyarakat atau yang punya tanah di sekitar apabila bisa kalau mau pindah itu untuk dibangun dan bagi tanah yang di luar situ, di luar lokasi. Tanah hanyut, longsor. Terus sekarang kondisi rumah sudah ditempati apa enggak? Yang tidak bisa ditempati semua. Berarti semua sekarang seperti apa? Kemana? Ya ngungsi ke rumahnya saudara-saudara, ada yang di posko, ada yang di rumahnya Pak Rasul. Berapa ada seperti apa? Khawatirkan.
semua Pak ini semua bantu-bantu untuk evakuasi barang-barang dan hewan-hewan. Untuk mengungsi ya? Iya, mengungsi. Saudara, curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir di Bojonegoro menyebabkan debit air Bengawan Solo berada pada posisi siaga 2 banjir. Kondisi ini menyebabkan tanggul anak sungai jebol sepanjang 10 meter dan ribuan hektar tanaman padi usia 40 hari terancam gagal panen. Beginilah kondisi tanggul Sungai Apur di Desa Kedung Primpen, Kecamatan Kanur, Bojonegoro. Sungai Apur merupakan anak sungai Bengawan Solo yang saat ini dalam kondisi siaga 2 banjir. Ada 2 kecamatan terancam banjir dan ribuan hektar tanaman padi yang sudah menginjak masa berbuah di usia 40 hari terancam gagal panen. Petani dibantu tim gabungan dari TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Jasa Tirta berupaya menutup tanggul yang jebol demi melindungi tanaman padi. Namun saat ini sudah 900 hektar tanaman padi sudah terendam banjir. Sudah 2 hari. 2 hari ya? Sejak tadi pagi, jebolnya sekitar pukul 6 pagi. Terus yang dilakukan warga dan petugas ini apa Pak? Warga gotong royong untuk menanggulangi tanggul Apur Wates ini supaya mengamankan petani di wilayah Desa Kedung Primpen, Desa Kedung Primpen, Kecamatan Kanor, Desa Pucangarum, juga yang lain juga Desa Karanggayu, Pomaan. Ada 2 kecamatan gitu Pak ya? Ini ada 2 kecamatan, Borno sama Kanor. Borno sama. Luas lahan sendiri ada berapa hektar Pak? Luas lahan kurang lebih 925 hektar. Sementara itu puluhan hektar tanaman padi siap panen di Jember roboh diterjang angin kencang disertai hujan. Kondisi ini membuat petani merugi dan terancam gagal panen. 10 hektar lebih tanaman padi siap panen di Desa Sumber Kejayaan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, roboh dan rusak akibat diterjang angin kencang disertai hujan. Peristiwa ini membuat petani rugi karena padi sudah siap panen dan kualitasnya bagus. Namun karena roboh dan bulir terendam air, kualitasnya jadi menurun dan panen ditunda. Petani tak bisa berbuat banyak selain hanya mengikat batang tanaman padi agar bulir padi tidak terus-menerus terendam air. Jika dibiarkan berada di tanah dan terendam air, bulir padi akan hitam dan membusuk. Petani terpaksa menunda waktu panen hingga bulir padi benar-benar bersih dan tidak ada bercak hitam. Supaya tidak busuk. Kalau dibiarkan itu nantinya buahnya padinya itu busuk. Ini memasuki masa panen ini Pak? Iya, masa panen. Ini penyebabnya apa ini Pak? Penyebabnya angin sama hujan berturut-turut. Jadinya hari ini roboh. Saya sempat cek ke lokasi yang dampak banjir itu ada sekitar 10 hektaran yang dampak banjir itu. Terus yang padi yang roboh itu sekitar itu sudah sekitar 10 hektar juga gitu. Terus kondisinya gimana Pak yang roboh ya Pak? Yang roboh itu ada yang masih diperbaiki sama yang punya itu dibangunkan lagi terus dikasih tali, ada yang seperti itu. Ada yang sudah dibiarkan sudah seperti itu. Petani diimbau untuk segera memanen tanaman padi yang sudah siap panen. Jangan dibiarkan begitu saja karena khawatir diterjang angin kencang disertai hujan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Puluhan siswa SDN Sumber Jati 1 Jember terpaksa belajar di ruang lain karena gedung sekolah mereka rawan ambruk saat musim hujan. Kondisi ini membuat para siswa dan guru tidak nyaman dalam proses belajar mengajar. Mereka berharap Pemkab Jember segera memperbaiki gedung sekolah. Dinding pembatas bangunan Sekolah Dasar Negeri Sumber Jati 1 Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, ambruk. Panjang dinding yang ambruk mencapai 30 meter lebih. Ambruknya dinding pembatas membuat dinding kelas retak dan sewaktu-waktu juga bisa ambruk. Sebanyak 30 siswa kelas 3 harus dipindahkan ke ruang tata usaha dan administrasi untuk menghindari korban. Ambruknya dinding pembatas bangunan sekolah sebenarnya terjadi beberapa tahun lalu dan sudah diperbaiki.
Namun, kini dinding pembatas kembali ambruk setelah talut dan pondasi tergerus air sungai yang meningkat di musim hujan. Kondisi ini diperparah dengan adanya aktivitas penambang pasir di sungai. Pemicunya hujan dan air oleh penambang harus airnya dialihkan. Jadi untuk yang buat dia nambang diperkecil, diperlebar di arah ke menabrak dari tebing yang ada di atasnya sekolah. Aliran Itu, sungainya. ya, aliran sungainya. Ini yang menyebabkan arusnya semakin deras sehingga semakin rawan bagi kami. Kalau dari dinas pengairan kemarin ada satu sebab lagi karena resapan. Siswa merasa takut saat berada di sekolah karena dinding ruang kelas retak dan rawan ambruk. Takut ya? Ya takut. Terus gimana ini? Kalau belajar terganggu ya? Iya terganggu. Kenapa terganggu? Iya takut roboh gitu juga awal kelas. Apa yang roboh kemarin? Itu pembatas Tembok pagar. dekat ruang kelas ya? Iya. Guru dan siswa berharap pemerintah daerah turun tangan memperbaiki dinding ruang kelas dan dinding pembatas sekolah agar kegiatan belajar mengajar normal kembali. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Sebelumnya, Saudara, tanggul darurat di pesisir Greges Timur, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, jebol diterjang banjirop. Banjir dampak air laut pasang ini sempat mengganggu aktivitas warga. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya berjibaku menutup bagian tanggul jebol di pesisir Greges Timur, Kecamatan Asemrowo setelah diterjang banjirop saat air laut pasang. Ratusan karung berisi pasir dan tanah liat ini ditumpuk untuk menutup bagian tanggul yang jebol. Untuk mempercepat penutupan tanggul jebol, ratusan karung diangkut dengan perahu karet. Tumpukan karung pasir ini selanjutnya disangga dengan tiang-tiang bambu agar lebih kuat bila terjadi air banjir rob susulan. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Surabaya, Agus Hebi Juniantoro, sebelumnya tanggul darurat sudah pernah diperbaiki, namun karena derasnya terjangan air banjir rob membuat tanggul kembali jebol. Ada tiga titik yang masih jebol itu di satu titik. Dan juga alat berat dari PU sudah kita koordinasikan dengan PU dan sudah siap di lokasi. Nanti dengan alat berat mudah-mudahan hari ini sebelum rop tiba jam 5 itu sudah siap. Pengendara di jalan tol diminta waspada saat hujan di libur Nataru. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau pasar murah di Kota Malang untuk memastikan harga dan stok sembako jelang momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Pada kesempatan itu, warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga sembako karena ekonomi sedang sulit. Gerakan pangan murah ini digelar di Perumda Tunas Jalan Kolonel Sugiono, Kota Malang. Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengecek harga sembako dan memastikan ketersediaan stok jelang Nataru. Meski harga sembako relatif normal, pasar murah tetap digelar karena banyak warga yang membutuhkan sembako lebih banyak di momen Nataru. Saat disinggung stok minyak kita jelang kenaikan PPN 12%, Budi memastikan minyak kita stoknya bisa terus tersedia di pasaran. Setiap hari Budi mengecek lewat aplikasi yang terintegrasi untuk melihat harga dan stok sembako di seluruh daerah. Sementara itu, warga rela antre mendapatkan sembako murah karena ekonomi sedang sulit. Mereka berharap pemerintah bisa menekan harga bahan pangan agar tetap stabil. Kemarin kami sudah ketemu dengan produsen minyak, ya, minyak kita, kemudian juga dengan sawit minyak goreng, ya, para produsen sepakat dan siap untuk memasok barang-barang kebutuhan
dalam rangka Nataru. Nah, ini kita buktikan di lapangan ternyata memang pasokan cukup dan harga tidak naik. Artinya kalau harga tidak naik berarti pasokan cukup dan kebutuhan masyarakat juga tercukupi. Ya, alhamdulillah jangkau. Bu, selisih berapa sama biasanya Ibu belanja di warung atau pasar? Kalau beras selisih 5.000. Untung nggak Bu? Terbantu sekali, alhamdulillah. Harapannya apa Bu pada pemerintah Bu? Ya, semoga harga bahan pokok normal. Jelang Natal dan Tahun Baru, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Jember menggelar intensifikasi pangan dan pemeriksaan di pusat perbelanjaan. Pemeriksaan difokuskan pada produk pangan tanpa izin edar, rusak dan kadaluarsa, serta tata letak penempatan produk. Kegiatan intensifikasi dan pemeriksaan pangan digelar bersama Dinas Kesehatan Jember di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Jember. Produk pangan seperti kue dan parcel yang menjadi fokus pemeriksaan karena rawan menjadi tujuan belanja warga, baik sebagai oleh-oleh Natal dan Tahun Baru maupun hidangan di rumah. Intensifikasi dan pemeriksaan meliputi izin edar produk, kondisi produk, rusak atau tidak, masa kadaluarsa, tata letak penempatan dan penyimpanan produk. Kegiatan ini sebagai upaya agar menjaga keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan ini belum ditemukan bahan pangan atau produk kue kemasan yang rusak tanpa izin edar maupun kadaluarsa. Kita pastikan saat mungkin minat belanja masyarakat meningkat, kemampuan juga meningkat. Nah, kita upayakan juga keamanan maupun mutu dari produk, khususnya produk pangan itu kita amankan juga. Itu adalah tujuannya. Selain produk pangan, sasarannya apa Pak? Ya, karena ini fokusnya ke memang kita sebut dengan pangan, ya memang kita pastikan pangan itu baik distribusinya maupun juga konsumsinya oleh masyarakat, khususnya di tempat distributor ataupun retail itu tetap terjaga tadi aman maupun bermutunya. Untuk barang rusak biasanya kita antisipasinya seperti biasa, 1 bulan sekali kita cross-check untuk barang-barang yang rusak, kemasan ataupun expirednya. Untuk penataan gimana Bu? Untuk penataan sama biasanya kita melakukan FIFO. Untuk barang yang sudah lama kita yang baru kita taruh di belakang, yang lama kita masukkan ke depan. Kalau SDM seperti apa Bu? Ini kan berpengaruh juga. Untuk SDM-nya kita sudah dari awal kan sudah diinfokan kalau masalah kemasan atau apa, jadi kita sudah memberikan instruksi ke SDM-nya. Petugas Jasa Marga Tol Ngawi Kertosono Kediri atau JNK mengimbau para pengendara agar memacu kendaraan maksimal 70 km per jam, sebab setiap bulan Desember sudah memasuki musim hujan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri atau JNK meminta pengguna jalan tol yang melintas di Jalan Tol Ngawi Kertosono untuk selalu berhati-hati karena saat ini sudah memasuki musim hujan. Pengendara yang melintas di jalan tol diimbau untuk tidak ngebut, terutama saat cuaca dalam kondisi hujan lebat. JNK menyarankan kecepatan pacu di jalan tol saat hujan maksimal 70 km per jam. Hal itu guna mengantisipasi kecelakaan akibat adanya genangan air di permukaan jalan. Titik yang wajib diwaspadai oleh pengguna jalan tol Ngawi Kertosono, salah satunya di kilometer 630 masuk wilayah Kabupaten Nganjuk yang kerap terjadi angin kencang dari arah selatan dan menyebabkan kendaraan oleng. Diperkirakan jumlah kendaraan saat libur Nataru di tol Ngawi Kertosono mencapai 205.000 kendaraan dan saat arus balik ada 209.000 kendaraan. Puncak hujan akan terjadi genangan tipis di permukaan jalan yang mengantri masuk, airnya mengantri masuk ke drainase dan tebal air di permukaan jalan lebih dari 3 cm saja itu sudah cukup untuk menghilangkan traksi dari roda. Jadi kami pesankan sekali lagi kalau musim hujan jangan ngebut. Maksimum barangkali 70, saya kira 70 ya ditetapkan ya. 70. Nah itulah kecepatan yang
sarankan pada saat hujan, terutama lebat. Jadi memang nanti diperkirakan untuk arus mudik ya, itu akan ada kurang lebih 205.000 kendaraan dari periode itu 18 sampai 4 Januari, di mana puncak Natal itu di tanggal 21 Desember, itu diperkirakan sebesar 17.900 kendaraan, hampir 18.000 kendaraan. Dan nanti puncak mudik di tahun baru tanggal 28 Desember itu kurang lebih 14.300 kendaraan. Saudara, diduga terlalu ke pinggir saat melewati genangan air, sebuah mobil elf terguling di Jalan Raya Banyuates Sampang. Video ini viral di media sosial karena mobil bermuatan rokok ilegal dari Pamekasan. Diduga tidak mengetahui jika di pinggir genangan air ada selokan, sebuah mobil jenis elf ini terguling di Jalan Raya Kecamatan Banyuates Sampang. Sopir yang kaget terperosok ke selokan langsung banting setir sehingga mobil terguling di tengah jalan. Meski tidak ada korban, namun video mobil terguling ini viral di media sosial karena bermuatan rokok ilegal cukup banyak. Sementara itu, anggota polisi lalu lintas Polres Sampang hanya memiliki kewenangan kasus kecelakaan mobil terguling, sedangkan kasus rokok ilegal dilimpahkan ke Bea Cukai Pamekasan. Kini mobil jenis elf dipindahkan ke unit Gakum Satlantas Polres Sampang. Terkait laka lantas ditindaklanjuti oleh unit laka dari Satlantas Polres Sampang. Saat ini kendaraan kami amankan. Kemudian terkait dengan dugaan muatan rokok tersebut, kami limpahkan muatan rokok tersebut kepada Bea Cukai Sampang Bea Cukai Pamekasan kemarin pada hari Senin. Mahasiswa Ubaya kreasikan kain perca jadi mozaik semarakan Natal 2024. Sesaat lagi informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, sekelompok mahasiswa Universitas Surabaya, Ubaya, berkreasi membuat mozaik menyemarakan Natal. Karya mozaik artistik berukuran jumbo ini memanfaatkan kain perca, limbah dari usaha konveksi, penjahit, dan kain yang menumpuk di ruang desain fashion dan produk lifestyle Ubaya yang sudah tidak terpakai. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Inilah karya mozaik raksasa bertema nuansa romantis Natal berukuran 2,4 x 3,6 meter kreativitas mahasiswa Ubaya lintas program studi. Pembuatan karya ini dilatar belakangi antusias mahasiswa merayakan Natal, peringatan hari kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat ke dunia di Ubaya West Campus. Melalui momen Natal perdana ini diharapkan dapat mengakrabkan para mahasiswa antar fakultas dan kedepannya bisa saling berkolaborasi. 8 mahasiswa Ubaya antusias menempelkan satu demi satu kain perca sesuai dengan desain dan warna yang telah ditentukan sebelumnya. Butuh waktu 2 hari untuk membuat mozaik artistik ini. Sementara itu dipilihnya limbah kain perca sebagai bahan pembuatan mozaik untuk mengurangi banyaknya limbah kain dari penjahit dan kain perca yang menumpuk di desain fashion dan produk lifestyle Ubaya yang sudah tidak terpakai. Limbah sisa kain yang digunakan untuk mereka proyek UAS tuh. Jadi kita mempertimbangkan gimana ya caranya supaya kain ini bisa kita daur ulang lagi dan nggak dibuang sia-sia kayak gitu. Jadi kita mempertimbangkan mungkin bisa dibuat seperti karya seni dengan nilai seni yang lebih berbeda. Jadi bisa lebih sustainable dan enak dipandang juga gitu. Sebenarnya untuk tema Natal kita nggak ada yang tema khusus konsep tema Natalnya gimana. Karena sebenarnya ini anak-anak sih yang inisiatif pengen buat acara untuk menghidupkan kembali semangat perayaan Natal. Pagi kan mereka angkatan pertama. Jadi lewat pembuatan karya ini tuh diharapkan mereka bisa saling bonding satu sama lain antar mahasiswa antar fakultas. Mozaik Natal berukuran jumbo ini rencananya juga dipamerkan untuk menghidupkan suasana kebersamaan antar mahasiswa Ubaya hingga perayaan Tahun Baru 2025 mendatang.
Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.